Malam di rumah sakit tua. Arini melangkah perlahan di koridor rumah sakit tua yang terkenal angker di pinggiran kota. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran yang sedang magang, ia ditugaskan untuk berjaga malam di sana. Koridor panjang itu diterangi oleh lampu neon yang berkelap-kelip, memantulkan bayangan menyeramkan di dinding bercat kusam. "Hati-hati di ruang 304, ujar Pak Wanto, satpam tua yang selalu berbicara dengan nada misterius. "Kadang ada hal aneh di sana." Arini menganggap ucapan itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pendatang baru. Namun, ia tak bisa menghilangkan perasaan merinding setiap kali melintas di dekat ruangan tersebut. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, suasana semakin sunyi. Suara langkah kaki Arini yang menggema di lantai keramik terdengar seperti dentuman keras di telinganya. Ia membawa catatan medis ke ruang arsip di lantai 3. Saat melewati ruang 304, ia mendengar suara samar-samar seperti bisikan. "Tolong!" Arini berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu ruang 304. Namun, ruangan itu gelap gulita. Tidak ada pasien yang dijadwalkan menginap di sana. Dengan ragu, ia mendekati pintu dan mengetuk perlahan. "Halo? Ada orang di dalam?" Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara bisikan itu semakin jelas. Arini memutar gagang pintu dengan tangan yang gemetar, dan pintu itu terbuka dengan derit panjang yang menusuk telinga. Di dalam ruangan itu kosong, kecuali sebuah ranjang pasien yang terletak di tengah, dengan tirai putih yang setengah tertutup. Arini melangkah masuk, berharap itu hanya imajinasinya. Namun, tiba-tiba tirai itu bergerak. Ia menahan nafas, mencoba untuk tidak panik. Tangannya meraih tirai dan menariknya dengan cepat. Tidak ada apa-apa di baliknya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Arini terdiam dalam kegelapan, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Suara bisikan berubah menjadi tawa pelan, diikuti langkah kaki yang terdengar mengelilinginya. Ia mencoba keluar, tetapi pintu yang tadi terbuka kini terkunci rapat. "Siapa di sana?" teriaknya. Suasana pecah oleh ketakutan. Langkah kaki berhenti, dan tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Arini berteriak dan berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat itu, lampu menyala kembali, namun sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Di dinding ruangan ada tulisan besar dengan tinta merah yang berbunyi, "Keluarlah sebelum terlambat." Pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan Arini tidak berpikir dua kali. Ia berlari keluar dari ruangan, meninggalkan catatan medisnya di lantai. Saat ia sampai di meja satpam, Pak Wanto menatapnya dengan ekspresi serius. "Kamu masuk ke ruang 304?" tanyanya. Arini hanya mengangguk terengah-engah. Pak Wanto menarik nafas panjang. "Ruang itu seharusnya sudah dikunci sejak lama. Tahun lalu, ada pasien yang meninggal di sana karena malpraktik. Katanya, arwahnya belum tenang." Arini merasakan darahnya membeku. Ia tak pernah kembali ke rumah sakit itu lagi. Namun, setiap malam, ia selalu terbangun mendengar suara bisikan yang sama. "Tolong!"